Nah, kita lanjutkan 1409. Siapa? Ibu Oom, mangga. Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini harus kita nih cukup sensitif ini Bapak Ibu. Ya, tapi karena hadisnya kita bahas di sini, babnya juga memang sekarang babnya seperti itu, maka harus didengarkan baik-baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa maksudnya? Jangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan seperti seringnya berziarah. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Lebih-lebih perempuan. Perempuan tidak boleh sering-sering berziarah Bapak Ibu. Karena Nabi melaknat perempuan yang sering berziarah. Lalu kemudian maksudnya kita mengagungkan kuburan Nabi. Itu apa Bapak Ibu? Coba di sini makan. Iya, kita menziarahi kuburan Nabi mengagungkan Bapak Ibu, mengagungkan seakan-akan wah kubur Nabi memberi manfaat. Kubur Nabi begini-begini. Kalau di sini disebutkan tidak boleh. Karena kuburan tidak memberikan manfaat. Justru yang memberikan manfaatnya itu ada dua. Pertama, manfaat untuk penghuni kubur karena kita mendoakan. Kedua, manfaatnya untuk yang hidup mengingatkan kepada kematian. Tuh Bapak Ibu. Jadi dua manfaatnya sebenarnya. Manfaat untuk si penghuni kubur, manfaatnya apa? Tadi kita mendoakan. Yang kedua manfaatnya untuk kita yang hidup, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, bukan selfie-selfie. Ada orangnya saya lihat, saya waktu itu Bapak Ibu ziarah lah ke makam mertua. Nah pas dia mau berdoa, dia gini Bapak Ibu selfie, tuh, gini mana ceritanya? Padahal Allah Akbar, negeri akhirat itu sangat dahsyat Bapak Ibu. Alam barzah itu sangat mengerikan. Jadi ini mau selfie-selfie kan tujuannya formalitas. Jadi, nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kenapa kita dilarang untuk mengagungkan kuburan beliau? Kenapa kita juga dilarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai bentuk peribadatan atau membangun bangunan di kuburan itu? Pertama Bapak Ibu, dikhawatirkannya kita menyembah kuburan beliau. Makanya di sakit-sakitnya beliau Bapak Ibu ya kan ditutup oleh Aisyah. Ditutup, sakit beliau teh. Panas, dibuka lagi, tutup beliau teh. Udah itu ditutup lagi, dibuka lagi. Kata beliau, semoga Allah melaknat orang yang menjadikan kuburanku sebagai tempat peribadatan. Kata Nabi. Jadi kita minta kalau ke sana, ke makam Nabi. Nah, kita jangan salah ini persepsi Bapak Ibu ya. Kita menziarahi kuburan Nabi, kita mendoakan Nabi. Bukan kita yang minta kepada Nabi, bukan. Kita menziarahi kuburan para ulama, bukan kita yang minta kepada ulama, tapi kita mendoakan para ulama. Kalau kita umroh, tujuan utama kita bukan ke makam Nabi, bukan. Tapi tujuan kita ibadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan tujuan utama kita supaya kita ke Nabi, salah orang tepat. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi, kita yang mendoakan orang yang ada di kuburan. Bukan kita yang minta kepada orang yang ada di kuburan. Seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kamu mau kekayaan, berdoanya di makam di sini. Dulu waktu saya KKN Bapak Ibu. Kalau kamu minta jodoh, jadi berdoanya di makam sebelah sini. Kalau minta orang-orang segan sama kamu, mintanya di kuburan ini. Kalau minta sehat selalu berkah, mintanya di kuburan ini. Itu yang salah. Lalu kemudian, tidaklah kalian melihat
kuburan-kuburan yang tinggi, kata Nabi, kecuali kalian ratakan. Ya, Bapak Ibu. Tapi faktanya di kita bagaimana? Sebenarnya itu adalah kebiasaan orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu mereka menyembah kepada kuburan orang Yahudi. Jadi kita jangan mengikuti mereka. Orang Yahudi mereka membangun kuburan, Bapak Ibu. Mereka bangun. Kita juga ikut membangun. Padahal kata Nabi atau Ali bin Abi Thalib mengatakan, Bapak Ibu, maukah kalian aku perintahkan sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepadaku? Apa kata sahabat? Tidaklah kalian melihat kuburan yang tinggi kecuali kalian ratakan, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini perintah Nabi kepadaku dan aku perintahkan kepada kalian. Nah, tapi di sebagian kita dibangun. Mau cari aman Bapak Ibu, sejengkal beres. Yang penting itu menunjukkan dia ada kuburan di sananya. Itu kuncinya. Jadi selebihnya kalau ada yang demikian, mangga Bapak Ibu. Kumaha masing-masing kewajiban kita adalah menyampaikan. Paham Bapak Ibu? Paham. Kita lanjut. Hadis keberapa?